أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون Sadaqallahul azim. Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga namanya Ali Imran ayat 90. Ikhtaru ba'dul hukama'i arba'u kalimatin min arba'ati kutubin minat Taurati marradiya bima a'tahu Allahu ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah wa minal injili man hadama syahawati azza fid dunya wal akhirah wa minaz zaburi man tafarrada 'anin nasi naja fid dunya wal akhirati wa minal qur'ani man hafidhal lisana salima fid dunya wal akhirati. Sebagian ulama ahli hikmah memilih 4 kalimat dari 4 buah kitab. 1 dari kitab Taurat. Barang siapa yang merasa senang dengan apa yang telah Allah berikan, maka dia senang di dunia dan di akhirat. Yang kedua dari kitab Injil. Barang siapa dapat menundukkan syahwat, maka dia kuat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga dari kitab Zabur. Barang siapa berdikari atau tidak mengharapkan pemberian orang lain, maka dia selamat di dunia dan di akhirat. Yang keempat dari kitab Al-Quran. Barang siapa yang dapat memelihara lisannya, maka dia selamat dunia dan akhirat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-afiyatu asyaratu ajza'in tis'atun fis samti wal 'ashiru fil uzlati 'anin nasi. Rawahu Dailami. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, keselamatan itu ada 10 bagian. 9 bagian ada pada diam, dan bagian ke-10 ada pada uzlah dari pergaulan manusia. Hadis riwayat Dailami. Yang dimaksud dengan diam di sini adalah tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna, sedangkan yang dimaksud dengan
Uzlah ialah menjauhkan diri dari perbuatan yang dilakukan orang lain. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ilallahi ta'ala hifdul lisani. Rawahul Baihaqi. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah memelihara lisan dari ucapan yang jelek, yang tidak berfaedah dan menyakitkan hati orang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bisa dilihat nanti di surat 23 ayat 1 sampai ayat 11. Orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali dari BCA Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan wasilah yang kita lakukan, kita memohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-90. Yang dimaksud dengan orang kafir dalam ayat ini ialah ahli kitab yang beriman atau percaya akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, yang tersebut dalam kitab-kitab mereka. Tetapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau datang dan diangkat menjadi rasul, mereka kafir dengan mengingkari, menentang dan memusuhinya. Terhadap orang semacam ini, tobat mereka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dilihat di surat 61 ayat 6. Penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tobat mereka tidak akan diterima dalam ayat ini berbeda dengan penegasan dalam ayat-ayat yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya. Surat Asy-Syu'ara ayat 25. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan kafir ialah ahli kitab yang sebelumnya telah mengetahui kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, diutus, mereka mengingkarinya. Kekafiran mereka bertambah-tambah dan menjadi-jadi sehingga tidak mungkin lagi diterima tobat mereka. Allah berfirman, "Tsummazdadu kufron." Kemudian bertambah kekafirannya. Ali Imran ayat 90. Sebenarnya jiwa yang baik ialah jiwa yang mau menyesali perbuatan dosa, kemudian menjauhkan diri dari dosa.
jiwa yang demikian masih bisa diharapkan menerima ampunan. Akan tetapi jiwa yang kotor, yang telah menjadi sarang kemusyrikan dan kekafiran, serta dicekam oleh dorongan-dorongan berbuat dosa yang menyebabkan hatinya terbelenggu untuk melihat cahaya kebenaran, hingga setiap ia ingin bertobat selalu ada yang menghalang-halanginya untuk menerima kebenaran. Jiwa yang serupa ini amat sukar untuk dibersihkan kembali seperti keadaan semula. Kemudian ditegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul tersesat karena mereka telah mengingkari kebenaran. Mereka itu telah menempuh jalan yang salah. Karena itu mereka tidak akan bahagia. Mereka tidak ada harapan lagi untuk mendapat petunjuk dan tidak akan mendapat pengampunan selama-lamanya. Makanya kita harus berhati-hati untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dijauhkan dari segala perilaku keji dan perilaku mungkar, termasuk kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Itu adalah perbuatan yang tercela, dan marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita senantiasa di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga para pecinta baca Al-Quran di bumi, para sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, dan juga di Islamic Center Surabaya, dan di Kota Baru Gresik, Jawa Timur ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan warga NKRI ini menjadi pribadi-pribadi yang beriman takwa. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila dia berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.